Assalamualaikum. Di video ini saya akan menjelaskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Ngatina Uswatun Hasanah, kelas 11 IPA 3 dalam bidang studi sejarah. Latar belakang ancaman baru yaitu masuknya kembali Belanda Nika ke Indonesia dengan memboncengi pasukan sekutu AFNI. B. Upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan senjata. 2. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan strategi diplomasi. Pihak sekutu sering menunjukkan sikap yang tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Hal ini memicu ketegangan yang berujung pada terjadinya insiden-insiden di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Surabaya, Sukabumi, Medan, Ambarawa, Manado, dan Bandung. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan senjata. Pertama, Pertempuran Medan Area yang berlangsung pada 9 Oktober 1945 sampai dengan 15 Februari 1947. Pertempuran Medan Area dimulai ketika sekutu dari Nika mempersenjatai para bekas tawanan perang serta membentuk Medan Batalion KNIL dengan tugas utama mengambil alih kekuasaan di Medan. Hal ini menimbulkan konflik dengan TKR dan Barisan Pemuda Indonesia (BPI). Pertempuran Ambarawa berlangsung pada 20 November sampai 15 Desember 1945. Pada awalnya, kedatangan sekutu di Jawa Tengah disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, kemarahan pihak Indonesia muncul ketika Nika yang diboncengi pasukan sekutu mempersenjatai para bekas tawanan perang yang berada di Ambarawa dan Magelang. Konflik bersenjata tidak dapat dihindari antara sekutu dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pertempuran sempat berhenti ketika Presiden Soekarno dan Brigjen Bedel tiba di Magelang dan menghasilkan sejumlah kesepakatan. Namun kesepakatan tersebut dilanggar oleh pasukan sekutu dengan menambah jumlah pasukan di Magelang. Pertempuran terus berlangsung dipimpin oleh Kolonel Sudirman setelah sebelumnya Letnan Kolonel Isdiman gugur dalam pertempuran. Pertempuran berakhir pada 15 Desember 1945 dengan kemenangan di pihak Indonesia. 3. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara Indonesia dan tentara sekutu. Pertempuran ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan merupakan pertempuran terbesar dalam periode Revolusi Indonesia. 4. Peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa ini terjadi pada September 1945. Tentara sekutu yang membawa Nika tiba di Manado. Mereka bermaksud menegakkan kembali pemerintahan Belanda di kota Manado. Tentara sekutu mengumumkan larangan pengibaran bendera merah putih di seluruh wilayah Minahasa. Hal inilah yang memicu kemarahan rakyat Manado dan berujung pada konflik bersenjata. 5. Pertempuran Bandung. Pertempuran yang terjadi di Bandung lebih dikenal dengan istilah peristiwa Bandung Lautan Api. Disebut demikian karena pada tanggal 23 Maret 1946, 6 Pertempuran Margarana atau Puputan Margarana yang terjadi di Bali dipicu oleh hasil perundingan Linggarjati yang berdasarkan perjanjian tersebut, Bali tidak termasuk bagian dari Indonesia.
Hal ini melukai hati rakyat Bali yang kemudian memicu perlawanan. 7. Perlawanan rakyat Makassar. Pada 5 Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Misi utamanya adalah menumpas pemberontakan para pejuang dan rakyat Makassar, Sulawesi Selatan, yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur oleh Belanda. Para pemuda yang tergabung dalam PPNI, Pusat Pemuda Nasional Indonesia, mengangkat senjata melakukan perlawanan. Untuk menumpas perlawanan rakyat Makassar, Westerling menerapkan metode Gestapo, yaitu menangkap dan membantai setiap orang yang mereka curigai sebagai musuh. 2. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Strategi diplomasi ini dilakukan dalam 3 cara, yaitu mencari dukungan negara-negara anggota PBB, membawa masalah Indonesia-Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB, dan berunding secara langsung dengan Belanda. Berikut ini perjanjian-perjanjian atau diplomasi antara Indonesia dan Belanda. 1. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati diadakan di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada 10 November 1946. Perundingan Linggarjati menghasilkan perjanjian Linggarjati yang isinya 1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, RIS. 3. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Namun perjanjian Linggarjati tidak berlaku lagi ketika pada 21 Juli 1947 Belanda melakukan agresi ke Indonesia yang dikenal dengan agresi militer Belanda I. 2. Komisi Tiga Negara (KTN). Pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komisi tersebut beranggotakan 3 negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak netral. 3. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dimulai pada 8 Desember 1947 di kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Perundingan di kapal USS Renville ini menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. 1. Pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. 2. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui jajak pendapat terlebih dahulu. 3. Pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van Mook untuk kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Namun perjanjian Renville dilanggar oleh Belanda karena pada 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer Belanda II. 4. Perjanjian Roem-Royen 17 April 1949. Unci berhasil membawa kembali Belanda dan Indonesia ke meja perundingan. Delegasi Indonesia diketuai oleh Mr. Roem dan pihak Belanda diketuai oleh Dr. Frederik van Rooyen. Setelah melewati negosiasi, akhirnya tercapai kesepakatan pada 17 Mei 1949. Perjanjian ini berisi
Antara lain, pemerintah Indonesia bersedia untuk 1. Memerintahkan seluruh pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan menjaga perdamaian. 3. Turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat setelah para pemimpin pemerintah kembali ke Yogyakarta. Sementara itu, pernyataan dari pihak Belanda adalah sebagai berikut. 1. Menghentikan aksi militernya serta membebaskan para tahanan politik. 2. Menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 4. Menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 4. Berusaha menyelenggarakan konferensi meja bundar. 5. Konferensi Inter-Indonesia 19-22 Juli 1949 dan 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Tentang penting untuk menyatukan pandangan politik dalam rangka menghadapi Belanda dalam KMB. 6. Konferensi Meja Bundar KMB diselenggarakan di Den Haag, Belanda yang dibuka pada 23 Agustus 1949 ini dihadiri oleh delegasi dari Indonesia, Belanda, BFO, dan UNCI. Setelah perundingan yang berlarut-larut, maka pada 2 November 1949 tercapai persetujuan KMB dengan hasil-hasil utamanya sebagai berikut. 1. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949. Diputuskan pula beberapa persetujuan pokok terkait dengan masalah keuangan, ekonomi, dan sosial budaya. 3. Mengenai soal Irian Barat, penyelesaiannya akan ditunda selama 1 tahun. 4. Persetujuan KMB juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti. KNIL akan dibubarkan dan para anggotanya akan masuk ke dalam APRIS. 5. Indonesia dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda. Uni merupakan badan konstitusi bersama dalam menyelesaikan kepentingan umum. 6. Indonesia akan membayar hutang-hutang Belanda sejak tahun 1942. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.